Halo semuanya, selamat datang di kajian visual kita kali ini. Wah, jujur nih saya super semangat hari ini. Kita bakal membedah sebuah konsep yang, saya jamin, bakal benar-benar merombak cara kita melihat status atau kedudukan seorang manusia. Kita akan melakukan semacam pergeseran paradigma berdasarkan surat ke-64 dalam Al-Quran, yaitu At-Takhobun. Di sini kita akan mengeksplorasi dalam-dalam tentang apa yang sebenarnya disebut sebagai makom atau tingkatan spiritual. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh tanya ke diri Anda sendiri secara jujur. Gimana sih cara Anda mengukur status seseorang? Apakah secara nggak sadar, kita sering mengukur kesuksesan orang dari seberapa banyak hartanya? Atau dari deretan gelar panjang di belakang nama? Atau mungkin dari seberapa populer mereka? Tenang, ini wajar kok. Tapi hari ini kita akan langsung menantang bias bawah sadar itu. Karena, tebak apa? Apa yang kelihatannya tinggi dan megah di dunia, ternyata belum tentu posisinya sama di mata Sang Pencipta. Oke, mari kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu definisi nyata sebuah makam. Kedua, mengukur makam lewat musibah. Ketiga, ujian harta dan anak. Keempat, kunci menaikkan tingkatan spiritual. Dan kelima, fokus pada kapasitas diri. Ingat ya, ini bukan sekedar teori abstrak, tapi benar-benar panduan praktis yang bisa langsung kita terapkan. Masuk ke bagian pertama, definisi nyata sebuah makom, atau mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan. Saatnya kita membongkar ilusi-ilusi duniawi yang selama ini kita percaya. Pernah dengar kata al-tagabun? Secara harfiah, artinya itu hari kerugian. Iya, ini merujuk spesifik ke hari kiamat nanti. Kenapa disebut hari kerugian? Bayangin aja, di hari itu semua ilusi tentang status dunia yang kita kejar mati-matian, menguap tanpa sisa. Di saat itulah bakal kelihatan sangat jelas dan mungkin menyakitkan buat sebagian orang, siapa yang benar-benar untung dalam hidupnya dan siapa yang ternyata rugi bandar karena sibuk mengejar status yang salah. Menarik banget kalau kita lihat kontrasnya di sini. Status duniawi itu kan murni diukur dari harta, kekuasaan, sama popularitas. Tapi makom sejati itu justru diukur dari ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, dan seberapa dekat kita dengan Allah. Artinya, seseorang yang dibuni ini mungkin kelihatannya biasa aja, bajunya lusuh, dan nggak punya jabatan, bisa jadi dia punya makom yang luar biasa tinggi di sisi Allah loh. Sebaliknya, bos besar yang hartanya tumpah ruah bisa jadi secara spiritual benar-benar bangkrut. Masuk akal kan? Nah, mari beralih ke bagian kedua. Mengukur makom lewat musibah, alias ujian kesulitan. Kalau harta bukan ukurannya, terus gimana dong kita tahu level spiritual kita? Ayat ke-11 ini menegaskan satu hal yang sangat fundamental. Nggak ada kecelakaan di alam semesta ini dan nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap kesulitan, entah itu kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kegagalan, itu semua adalah alat ukur yang sengaja ditempatkan di jalan Anda untuk menguji makom Anda. Dan bagian paling indahnya adalah kalimat penutupnya. Kalau kita beriman, Allah sendiri loh yang bakal turun tangan, memberi petunjuk langsung ke dalam hati kita. Ini yang benar-benar bikin merinding, beda respon manusia waktu kena musibah. Orang yang makomnya rendah bakal otomatis ngegas. Kenapa harus aku? Dunia ini nggak adil. Tapi, coba perhatiin respon orang dengan makom tinggi. Mereka bakal lebih tenang dan bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ini pasti ada hikmah tersembunyi. Nah, respon yang sabar dan penuh kesadaran inilah yang secara harfiah langsung ngangkat ranking spiritual kita ke level berikutnya. Lanjut ke bagian ketiga, ujian harta dan anak, atau ujian kemakmuran. Kita tuh sering ngira yang namanya ujian itu melulu soal penderitaan ya kan? Padahal, kemakmuran itu seringkali jadi ujian yang jauh lebih menjebak. Ayat 15 ini pesannya tegas banget. Punya uang banyak, bisnis sukses, atau anak-anak yang luar biasa pintar, itu bukan otomatis tanda kalau Anda lagi disayang banget sama Allah loh. Di sini jelas banget disebut sebagai cobaan atau ujian. Ini lembar ujian hidup yang kompleks banget dan paling sering bikin kita terlena. Lihat deh, berkah yang sama persis itu bisa bikin kita melesat naik atau malah hancur lebur, tergantung banget sama kedewasaan spiritual kita. Kalau makamnya rendah, harta cuma dijadiin alasan buat lalai, sombong, dan pelit luar biasa. Tapi buat yang makamnya tinggi, mereka selalu ingat dari mana nikmat itu datang. Harta dipakai sebagai alat kebaikan, dan fokus utamanya itu mendidik anak menuju ketakwaan. Jadi, murni bukan soal apa yang Anda punya, tapi gimana Anda menggunakannya. Coba kita cermati hierarki ini sebentar. Ada 3 kelompok utama.
Kelompok kafir yang menyangkal Allah dan nganggap musibah itu cuma nasib sial, ini levelnya paling bawah. Terus, kelompok munafik. Kelihatannya aja beriman padahal aslinya malas dan cuma pengen pamer, maka mereka juga rendah banget. Nah, yang terakhir, mukmin sejati. Mereka percaya, sabar, taat, tawakal banget sama Allah, plus dermawan. Maka mereka nggak cuma tinggi, tapi grafiknya naik terus. Sambil ngobrol gini, coba deh renungkan diam-diam. Kira-kira kebiasaan harian kita sekarang ada di kelompok mana ya? Oke, kita masuk ke bagian keempat. Kunci menaikkan tingkatan spiritual. Penyakitnya udah tahu, sekarang kita bahas resep langkah nyatanya untuk naik kelas. Dari surat ini, ada 5 kunci aplikatif yang bisa langsung kita praktekkan. Pertama, jaga iman dan sabar waktu dihantam badai musibah. Kedua, taat penuh sama perintah Allah dan Rasul. Ketiga, tawakal. Ingat, bergantung 100% cuma sama Allah, bukan sama koneksi bos, apalagi isi dompet. Keempat, jangan sampai harta atau keluarga jadi distraksi. Dan kelima, kedermawanan lewat infak. Intinya, makom itu diraih lewat aksi nyata, bukan cuma duduk diem ngerasa udah spiritual. Khusus buat poin kelima tadi, analoginya benar-benar keren. Infak itu disebut sebagai memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Loh, kenapa minjemin? Karena Allah yang langsung garansi bakal bayar balik berlipat-lipat. Jadi, ngelepas harta di jalan Allah itu sama sekali bukan kerugian. Justru ini strategi investasi pamungkas buat jiwa kita. Dividennya, ketenangan batin hari ini plus lompatan makom di akhirat nanti. Benar-benar win-win solution kan? Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Fokus pada kapasitas diri tetap di jalur Anda sendiri. Kalau tadi ngerasa agak kewalahan sama standar-standar spiritualnya, bagian ini bakal bikin Anda tenang. Perhatikan baik-baik awalan ayat 16 ini. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Wah, ini kalimat yang sangat membebaskan. Allah itu super adil. Dia nggak nuntut Anda harus punya pencapaian yang sama dengan orang lain yang mungkin sumber dayanya beda jauh. Dia menilai Anda murni berdasarkan kapasitas spesifik Anda, tantangan pribadi Anda, dan usaha terbaik versi Anda sendiri. Apalagi cuma Allah yang maha tahu segala yang goib, termasuk apa yang ada di dalam hati. Karena kita nggak punya kemampuan baca hati orang, logikanya ngebanding-bandingin perjalanan spiritual kita sama orang lain itu benar-benar buang waktu. Kita kan nggak tahu amal rahasia mereka. Jadi, mulai sekarang, stop sibuk ngukur-ngukur makom orang lain. Dan yang jauh lebih penting, jangan pernah ngerasa putus asa sama progres Anda sendiri, selambat apapun itu terasa. Sebagai penutup kajian visual kita, saya cuma mau nitip satu pertanyaan simpel tapi dalam banget buat dibawa pulang. Apakah makom Anda hari ini lebih tinggi dari kemarin? Coba dipikirin, apakah hari ini kita sedikit lebih sabar pas lagi pusing, sedikit lebih taat, atau lebih ringan tangan buat berbagi? Itulah satu-satunya metrik yang benar-benar penting. Karena pas hari kerugian itu tiba, cuma pertumbuhan pribadi inilah yang bakal menyelamatkan kita. Yuk terus berproses tiap harinya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.